Kembali bersama saya, Maulana Firdausah di UBL News. Kementerian Agama telah melaksanakan sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha 2022. Hasilnya, Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang isbat penentuan awal bulan Zulhijjah yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Sidang isbat menghasilkan ketetapan hilal tidak terpantau di sejumlah wilayah pemantauan. Oleh karenanya, Idul Adha tahun ini jatuh di tanggal 10 Juli. Pemantau hilal berasal dari petugas Kanwil Kemenak yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, serta instansi terkait. Ada satu yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria imkanur ru'yah, mabims, serta laporan hilal juga tidak terlihat, sehingga secara mufakat bahwa 1 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Selanjutnya, jumlah sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK di Desa Kalibendo, Lumajang, Jawa Timur semakin bertambah. Menurut petugas dari peternakan, manusia menjadi salah satu perantara penyebaran penyakit mulut dan kuku. Warga di Desa Kalibendo, Kabupaten Lumajang, terpaksa mengubur sapi-sapi mereka yang mati akibat terpapar wabah penyakit mulut dan kuku. Sapi-sapi tersebut sudah sepekan lebih mengalami gejala mirip PMK, mulai dari sariawan pada mulut hingga kuku yang terkelupas. Pemerintah Kabupaten Lumajang mencatat ada 670 ekor hewan yang terpapar penyakit mulut dan kuku. 9 sapi mati akibat penyakit ini. Kepala Diperta untuk membagi-bagikan antibiotik, kemudian antipiretik dan vitamin ke kandang-kandang melalui Mantri Kesehatan di wilayahnya masing-masing sambil memeriksa secara rutin hewan-hewan tersebut karena penularannya, angka kesakitannya sudah 90% dari angka terpapar. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, warga pemerintah Kabupaten Lumajang mensterilisasikan sejumlah pasar hewan dan memberikan vitamin rutin pada hewan ternak warga. Tim Liputan UBL News, Lumajang, Jawa Timur melaporkan. Masih bersama saya, Maulana Firdausah di UBL News. Di tengah wabah penyakit PMK ini, pastinya kita harus lebih berhati-hati dalam memilih hewan kurban. Tenang saja, kami menyajikan tips and trik dalam memilih hewan kurban yang bebas dari penyakit PMK. Namun, berita ini sekaligus menjadi penutup acara UBL News pada siang hari ini. Sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat siang. Pemirsa, sebentar lagi umat muslim akan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Namun tahun ini wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan cukup meresahkan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dalam memilih hewan kurban. Meski begitu, di tengah wabah PMK, sebagian masyarakat memilih tetap melaksanakan kurban. Insya Allah ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kita lagi nyari sapi sama kambing. Rencananya sih kambing. Lomba. Saya nggak tahu ya ciri-cirinya seperti apa, itu aja sih. Insya Allah nggak berbahaya buat manusia lah. Alhamdulillah saya sih nggak terlalu mikirin mas ya. Biasanya sih saya lihat dari hewan tuh aktif biasanya. Fisiknya itu bagus lah, intinya sehat dan nggak layu, nggak loyo gitu maksudnya. Nah pemirsa, yang akan berkurban tahun ini, yuk kita simak tips memilih hewan kurban agar aman dari virus penyakit mulut dan juga kuku. Hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban tentunya ada syariat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, hewannya sehat, kemudian cukup umur, tidak kurus dan tidak cacat ya. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat pembeli hewan kurban
pastikanlah hewan kurban dibeli di lokasi tempat penjualan atau penampungan hewan kurban yang hewannya sudah diperiksa oleh dokter hewan berwenang. Taunya dari mana? Ada bukti yang namanya surat keterangan kesehatan hewan, seperti itu. Kemudian pilihlah lokasi tempat penampungan penjualan hewan kurban yang merawat hewannya. Taunya dari mana? Kita bisa lihat, artinya di lokasi tersebut ada sarana makan atau minumnya. Kemudian kotorannya secara rutin dibersihkan, seperti itu. Hewan yang terinfeksi virus PMK, kita tahu biasanya pertama nafsu makannya turun, kemudian demamnya tinggi, kemudian hipersalivasi ya, jadi air liur berlebih itu seperti menggantung ya. Kemudian ada luka dan lepuh di sekitar area mulut, gusi, lidah, hidung ataupun kulit di antara teraca, seperti itu. Bagi masyarakat di DKI Jakarta khususnya tetap tenang, jangan panik ya. Penyakit mulut dan kuku ini tidak menularkan ke manusia, tapi hanya ditularkan dari hewan ke hewan. Ternak yang terinfeksi virus PMK juga masih bisa dikonsumsi, tidak mencemari lingkungan ataupun hewan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Diimbau bagi masyarakat yang memang ingin berkurban dapat menitipkan, menyembelihkan dan mendistribusikan hewan kurbannya melalui lembaga atau badan amal zakat atau lembaga lainnya, seperti itu. Jadi, jangan ragu ya untuk berkurban. Pastikan hewan yang dipilih terbebas dari penyakit mulut dan juga kuku. Selamat berkurban!